sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di depan dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Pada tepi sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Teach me your voice, so I wake up when you say hi. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu lagi dalam kelas Alkitab Malam Yayasan Terang Injil, dan malam ini kita melanjutkan eksposisi surat Roma. Sebelum kita mulai eksposisi, kita berdoa. Kita juga mendoakan pertapakan untuk kantor yayasan kita, supaya Tuhan berkenan memberikan, karena selama ini kita mengontrak rumah dan kita perlu untuk membangun, tapi kita belum mempunyai tanah juga. Malam ini kita berdoa bersama supaya Tuhan memberikan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mencipta kami menurut gambar dan rupa Tuhan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Bapa yang merencanakan keselamatan bagi kami, dan pada waktu dan tempat yang Tuhan tentukan, kami boleh mendengar Injil dan beriman kepada anak-Mu Yesus Kristus. Engkaulah yang memulai iman kami, dan Engkau yang akan menggenapkan. Engkau yang memilih kami sebelum dunia dijadikan. Engkau akan memuliakan kami dalam kekekalan bersama Yesus Kristus. Malam ini di sini kami umat-Mu yang bergabung dalam Yayasan Terang Injil, mohon belas kasihan Tuhan. Kami bersehati minta kepada Tuhan. Kami butuh kantor yayasan kami. Kami belum punya tanah, apapun belum ada. Tapi Tuhan yang mencipta dari tidak ada menjadi ada. Malam ini kami mohon ke hadapan-Mu. Berikanlah kepada kami ya Tuhan. Di Kabanjahe, tunjukkanlah di mana Tuhan berkenan, dan berikanlah uang bagi kami untuk membeli tanah dan juga bangunannya. Ini doa kami Bapa, dan kami berdoa bagi setiap yang ikut beribadah bersama Yayasan Terang Injil. Biarlah Tuhan mengingatkan kami, mendoakan pertapakan dan bangunan kantor yayasan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mendengar firman-Mu. Lawatlah kami oleh Roh Kudus Tuhan. Pimpinlah hamba-Mu yang hina, yang lemah. Bukakanlah rahasia kebenaran Tuhan. Biarlah kami boleh mengenal Tuhan lebih lagi dan memiliki Tuhan dalam hidup kami, karena Tuhan juga memiliki kami. Kami menyerahkan setiap kami, setiap peralatan, juga jaringan, lingkungan, semuanya Tuhan topang. Dan berapa menit ke depan ini biarlah kami bertemu dengan Tuhan, Sang Pencipta kami, Sang Penebus kami. Dan musuh kebenaran, setan iblis, dalam nama Yesus jauh daripada kami. Biarlah dengan bebas kami mendengar firman-Mu, dengan leluasa Roh Kudus bekerja, dan hamba-Mu dipimpin kata demi kata. Biarlah semua yang dari isi hati Tuhan
Dia sampaikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berharap. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita melanjutkan Roma pasal 4. Roma pasal 4. Malam ini kita baca mulai ayat 16 sampai habis pasal 4 Roma ayat 25. Jikalau kemarin malam kita sudah mendengar bahwa Abraham, bapa iman, dibenarkan sebelum disunat. Abraham disunat setelah 14 tahun dibenarkan. Sehingga Abraham, bapa orang beriman, baik yang tidak bersunat, baik yang bersunat, karena mengikuti jejak iman Abraham. Kita sudah mendengar Abraham dibenarkan bukan melalui perbuatan, tapi melalui iman. Abraham dibenarkan bukan melalui Taurat, tetapi melalui kasih karunia. Malam ini iman kasih karunia itu tidak bisa dipisahkan. Dan teladan iman Abraham boleh kita dengar lihat malam ini. Iman diberikan karena kasih karunia. Iman bukan perbuatan. Kasih karunia bukan Taurat. Iman adalah kasih karunia. Kasih karunia diresponi dengan iman. Iman seperti apakah? Iman yang menyelamatkan Abraham. Iman seperti apakah iman yang membenarkan Abraham? Sehingga malam ini oleh anugerah Tuhan kita bisa melihat intisari iman Abraham. Karena seluruh iman hanya berdiri dari dua dasar iman. Kita baca Roma pasal 4 ayat 16 sampai 25. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang membangkitkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saya ulang ayat 22. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Abraham adalah bapa orang beriman.
Di manakah kita pertama kali melihat iman Abraham? Abraham muncul pertama kali imannya Kejadian pasal 12. Di sana ditulis, setelah umur Abraham 75 tahun, dia berangkat dari Haran ke tempat yang belum diketahui dan belum dikasih tahu. Ini dikutip oleh penulis Ibrani bahwa Abraham ini beriman kepada Tuhan karena dia taat kala Tuhan minta dia berangkat ke tempat yang belum dikasih tahu Tuhan. Kita baca dari Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Bagaimana kita bergerak, berjalan, naik mobil, beli tiket, kemana kita pergi? Jikalau disuruh Tuhan berangkat, kita pasti tanya, kemana Tuhan? Abraham taat. Abraham waktu itu bukan anak lajang. Dia punya istri. Dia punya budak ratusan. Dia punya keponakan Lot. Lot yang sudah punya istri. Punya harta benda. Kemana Abraham memimpin? Semua ini diberangkatkan atas perintah Abraham. Dan semua ini berangkat, Abramlah yang bertanggung jawab. Istri, budak, harta, keponakan, istri keponakan, harta keponakan, semua ini berangkat atas perintah Abraham. Aku mendapat perintah dari Tuhan. Berangkat. Orang pasti tanya. Istri pasti tanya, budak pasti tanya, kemana Pak kita berangkat? Taat saja. Oh, taat kemana? Inilah iman. Iman bukan berarti kita melihat semua. Iman berarti taat walaupun tidak melihat. Iman berarti taat walaupun tidak jelas. Kita mau semua jelas. Kalau mau semua jelas, kita tidak beriman. Beriman artinya kita di dalam kehendak Allah. Walaupun kita tidak mengerti, taat. Kita dengan tidak sadar, hidup kita hari ini dalam rencana Allah. Kenapa saya berkata demikian? Waktu Abram taat berangkat, dia berangkat. Tahu-tahunya setelah tiba di tanah Kanaan, baru Tuhan ngomong, inilah tanah yang kujanjikan. Oh, dengan tidak sadar, Abraham taat saja. Saya percaya dalam kedaulatan Allah, Abraham masuk kehendak Tuhan. Boleh saja Abraham pergi ke Asia Kecil. Boleh saja Abraham pergi ke Mesir. Tapi Abraham mengapa pergi ke Sikem, ke tanah Kanaan? Kalau tidak ada perintah Tuhan ke sana. Inilah ketaatan. Ketaatan membuat kita berjalan dalam trek Tuhan. Kita dilahirkan tidak pernah pilih suku apa, di mana. Itu dikatakan Kisah Rasul 17. Itu semua rencana Tuhan. Demikian kita tidak pernah minta diselamatkan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah kita diselamatkan, kita tidak tahu kemana hidup kita, bagaimana hidup kita. Kita sering bingung setelah tamat SMP, ke SMA mana, setelah tamat SMA, pilih universitas mana, jurusan mana, setelah tamat universitas, kerja di mana, di bagian apa, menikah sama siapa. Kita mau tahu. Tapi orang beriman tidak perlu tahu.
taat sehari demi sehari. Demikian Ibrani 11 ayat 8 berkata, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Sering pemuda tanya, mengetahui kehendak Allah. Abraham bukan tanya kehendak Allah. Abraham taat. Kita tidak berhak tanya kehendak Allah sebelum kita taat. Dan taat artinya kita beriman kehendak Allah baik, tidak jahat, dan kehendak Allah kehendak damai sejahtera. Setelah Abraham berangkat, Lot juga berangkat mengikuti Abraham. Abraham diberkati Tuhan, makin berlimpah harta benda, lembu, unta, keledai, domba. Demikian juga Lot. Lot juga diberkati Tuhan melimpah, sehingga tidak cukup tanah untuk tempat mengembalakan ternak mereka. Antara Lot dan Abraham, mereka punya banyak ternak, dan ternak-ternak ini digembalakan budak-budak mereka. Suatu hari, budak Abraham dan budak Lot bertengkar karena tidak cukup tanah, rumput untuk menggembalakan domba mereka. Di sini Abraham berinisiatif, Lot, kita masih kerabat. Tidak baik kalau kita bertengkar. Masa budakmu dengan budakku bertengkar? Sekarang pilihlah tanah bagimu. Ini Abraham bapak, Lot keponakan. Abraham lebih tua, Lot jauh lebih muda. Tapi Abraham berani berkata, pilihlah. Jikalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Jikalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Di sini kita melihat iman Abraham. Abraham beriman bahwa harta bendanya itu dipelihara Tuhan. Lot memandang seluruh lembah Zoar dekat Sodom Gomora. Di sana tanahnya subur, air banyak. Pasar menjual domba pun dekat. Lot langsung pilih. Apakah Abraham kecewa? Masa engkau anak aku yang bawa berani memilih? Abraham tidak berkata demikian. Abraham tetap bergantung kepada Allah bahwa berkat itu bukan dalam keadaan tanah, bukan dalam pilihan manusia, tetapi anugerah Allah. Di sini kita melihat iman Abraham. Harta benda, berkat itu tergantung kepada Allah. Dan kita bisa meneladani sikap Abraham. Abraham berani, silakan pilih. Kedewasaan rohani kita ketika kita membiarkan orang lain memilih. Memilih yang terbaik bagi mereka. Dan kita di belakang. Inilah iman Abraham. Inilah teladan Abraham. Tetapi semua ini tidak disebut iman yang menyelamatkan. Satu lagi kita lihat iman Abraham yang tidak sering diungkapkan. Pertama tadi iman Abraham berani berangkat tanpa mengetahui. Kedua, iman Abraham, dia berani Lot memilih. Ini Kejadian pasal 13. Abraham berangkat, Kejadian 12. Abraham memerintahkan Lot untuk memilih, Kejadian pasal 13. Ada satu tindakan iman Abraham yang sungguh-sungguh. Kita melihat kepercayaan Abraham kepada Allah. Yaitu tentang istri anaknya Ishak. Kita baca Kejadian 24 ayat 2-7.
Demikian kata Abraham kepada hambanya yang paling tua, kemungkinan ini Eliezer, karena pasal 15 disebut Eliezer lah yang menjadi penerima warisanku. Demikian Kejadian 24 ayat 2 sampai 7. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, tanganmu di bawah pangkal pahaku. Ini artinya sumpah. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang punya langit dan yang punya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang di antaranya aku diam. Abraham tinggal di tengah-tengah orang Kanaan, anaknya juga lahir di tengah-tengah orang Kanaan. Tapi Abraham berhasil menularkan iman kepada Ishak, sehingga Ishak tidak bergaul, tidak jatuh cinta kepada orang-orang Kanaan, putri-putri Kanaan. Demikian kita hari ini, kita hidup di tengah-tengah dunia berdosa. Bagaimana kita memelihara iman? Tentang teman hidup. Di sini Abraham bisa mempengaruhi Ishak. Karena Abraham pernah salah pilih. Ketika Tuhan sudah berjanji bahwa dari Sarahlah keturunannya, dia pernah jatuh. Dia menuruti saran Sarah, dia ambil Hagar. Kadang-kadang kita trauma apa yang sudah terjadi waktu yang lampau. Tapi biarlah itu menjadi pelajaran bagi kita. Menjadi pelajaran bagi keturunan kita. Ada orang hidupnya berjudi, dia bertobat. Ini harus disampaikan kepada keturunan kita, supaya dia jangan mengulangi dosa yang sama. Ada orang yang hidup dalam perzinahan, dia ketakutan. Jangan takut, bertobat. Dan biarlah kita terbuka kepada anak cucu kita, supaya mereka jangan mengulangi. Demikian Abraham pernah salah. Dia tidak percaya kepada janji Tuhan. Dia mendengarkan saran Sarah. Dia mengambil Hagar. Dan perbuatan Abraham ini terus menjadi masalah sepanjang hidup Ishak, sepanjang hidup orang Israel, sepanjang sejarah sampai hari ini. Kesalahan tindakan Abraham mengambil Hagar, melahirkan Ismail, sampai hari ini dunia seperti terbelah dua. Karena konsekuensi pilihan kita bukan hanya pada kita, tetapi pada keturunan kita. Pernikahan mesti dipertimbangkan bagaimana keturunan kita. Demikian Abraham sudah pernah jatuh. Dan dia tidak mau lagi anaknya Ishak jatuh seperti dia. Sehingga dia berkata kepada hambanya yang tua, bersumpahlah kepadaku, jangan engkau sambil mengambil perempuan Kanaan menjadi istri anakku. Karena Tuhan telah memanggil aku dari Ur Kasdim dan berjanji memberikan tanah ini bagiku dan bagi keturunanku. Biarlah engkau mencari istri dari sanak saudaraku. Tapi hambanya itu, bagaimana aku tahu? Dikatakan di sini ayat 3, supaya aku mengambil sumpah demi Tuhan, Allah yang mempunyai langit dan punya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang di antaranya aku diam. Ayat 4. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak, anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikut aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang mempunyai langit,
yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah, ini Allah. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Iman Abraham di sini, dia percaya Allah pencipta langit bumi, Allah yang memanggil dia dari rumah papanya, Allah yang memanggil dia dari tempat sanak saudaranya, akan menuntun hambanya melalui malaikatnya menunjukkan istri bagi anaknya Ishak. Sering orang bertanya, bagaimana tentang jodoh? Jawabnya, tidak samar-samar. Dipimpin Tuhan. Sudah, itu dipimpin Tuhan. Jangan cerewet, jangan banyak pikir. Dan satu jawaban, orang percaya dalam pernikahan, pimpinan Tuhan. Inilah iman Abraham. Iman Abraham begitu nyata. Dia tidak takut kemana Tuhan bawa. Dia tidak takut dia akan kekurangan makanan para hambanya, juga makanan ternaknya. Dia juga tidak sangsi bahwa Tuhan memberikan istri bagi anaknya. Tapi semua ini tidak dicatat Rasul Paulus. Karena apa? Karena bukan iman menyelamatkan. Tapi ini baik, ini cocok. Setelah kita beroleh keselamatan, semua iman Abraham bisa menjadi teladan kita. Kita perlu taat walaupun tidak mengerti. Kita perlu percaya kepada Tuhan dalam pemeliharaan hidup kita, bukan terhadap keadaan lingkungan. Kita juga percaya anak kita, hidup kita akan dipimpin Tuhan dalam pernikahan. Tapi iman yang menyelamatkan itu bukan sekedar sedemikian. Ada iman yang khusus, yang fokus, iman inti. Inti itu dalam bahasa kimia itu nuklir. Itu paling dasar. Apa iman Abraham? Paling dasar, paling inti. Kita kembali ke Roma pasal 4. Ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah, yang kepadanya ia percaya bahwa Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ini dikutip Paulus dari Kejadian 17 ayat 5. Disinilah Tuhan mengganti namanya Abram menjadi Abraham. Abram itu apa artinya? Abram artinya bapa yang terhormat, bapa yang mulia. Sekarang Tuhan ganti Abraham. Abraham itu apa? Bapa banyak bangsa-bangsa. Zaman itu secara tradisi, waktu diganti nama itu buat pesta. Ada pesta apa? Abraham ganti nama jadi apa namanya? Abraham. Dia kan nggak punya anak, kok namanya bapak bangsa-bangsa? Buatlah pesta, ganti dari Abram menjadi Abram.
Setelah Abraham pergi kemana-mana, kenalan, namamu siapa? Sipolan, nama aku Abraham. Oh, berarti bapak punya anak banyak. Enggak ada. Hanya anak dari Hagar yang sebenarnya budak istriku. Oh, kok namanya jadi bapa bangsa-bangsa? Demikian kata Tuhan. Bapa bangsa-bangsa. Ini ditulis Kejadian 17 ayat 5. Tetapi Kejadian 15 Tuhan sudah berjanji keturunan Abraham, waktu itu namanya masih Abram, seperti bintang. Tapi sebelum seperti bintang, pasal 13, Tuhan sudah berjanji keturunannya seperti debu tanah. Oh, kemarin saya sudah berkata, inilah jebakan Tuhan kepada Abraham. Tuhan berjanji keturunannya seperti debu di tanah. Tanah Timur Tengah itu banyak debu. Jarang hujan. Siang hari dia pasti lihat debu. Lihat debu, lihat keturunannya seperti debu. Malam hari keluar tenda, lihat bintang. Waktu itu langit biru bersih, bukan seperti hari ini. Beribu berjuta-juta bintang. Abraham melihat, demikianlah keturunanku. Demikian namanya juga diganti. Abraham dibenarkan karena dia percaya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Paulus membalik. Menurut kronologi, Abraham percaya pertama Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada. Ketika itu ditulis pasal 15. Ketika Abraham melihat bintang di langit, dia percaya bintang di langit sebelum penciptaan tidak ada, tetapi ada karena dicipta. Demikian dia percaya. Istrinya yang sudah tutup rahimnya akan terjadi penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Tapi melalui apa? Melalui kebangkitan. Kebangkitan apa? Sudah mati haid, dihidupkan kembali. Abraham sudah tua, dihidupkan kembali. Sehingga kemarin saya berkata sunat itu mengingatkan Abraham akan janji Tuhan. Benih itu akan diberikan Tuhan. Mengapa Paulus menulis Abraham percaya kepada Allah yang membangkitkan orang mati dan Allah yang mencipta dari tidak ada menjadi ada? Karena inilah keunikan iman Kristen dari semua iman yang lain. Iman Kristen mengutamakan iman kebangkitan orang mati. Mana duluan iman Abraham? Secara kronologis, duluan Abraham percaya Allah pencipta dari tidak ada menjadi ada. Belakangan baru pasal 22, Abraham percaya Allah membangkitkan orang mati. Kenapa? Ibrani menulis bocoran. Ibrani pasal 11. Abraham yang kepadanya janji diberikan bahwa melalui Ishaklah keturunannya. Sekarang Ishak diminta Tuhan untuk disembelih, dibakar menjadi korban bakaran. Bagaimana janji Tuhan genap? Melalui Ishak keturunannya, kalau Ishak disembelih, dipotong lalu dibakar. Oh, Abraham sudah dilatih Tuhan. Begitu panjang, begitu lama. Kira-kira 45 tahun. Mulai panggilan Abraham sampai permintaan Ishak dikorbankan. 45 tahun sampai 55 tahun. Kita tidak tahu persisnya ini.
Karena ada penafsir Ishak dipersembahkan mungkin umur 30 seperti Yesus disalib. Ada yang berkata mungkin umur 15. Tapi paling tidak 45 tahun Abraham sudah berjalan bersama Tuhan, mulai panggilannya keluar dari Haran. Abraham sudah dididik Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah bohong. Pasti digenapkan. Sekarang Tuhan minta Ishak dipotong, disembelih, dibakar. Bagaimana bisa genap janji Tuhan bahwa keturunannya melalui Ishak? Tak mungkin gagal, tak mungkin bohong. Demikian kita semua, keadaan kita tidak menghambat rencana Tuhan. Betapa indahnya iman Abraham. Walaupun dia tahu tubuhnya menjadi lemah, tapi imannya makin diperkuat. Di sini diindikasikan jelas iman melampaui pengetahuan. Kalau pengetahuan secara logika, secara medis, secara pengalaman tak mungkin lagi. Di sini walaupun tidak ada alasan untuk berharap, Abraham berharap juga. Apa artinya? Tidak ada tanda-tanda. Tidak ada bukti-bukti. Belum ada mujizat. Belum ada kebangkitan orang mati. Di perjanjian lama ada 3 orang dibangkitkan dari kematian. Elisa membangkitkan 2. Elia membangkitkan 1. Abraham waktu diberi janji belum pernah seorang pun dibangkitkan Tuhan dari kematian. Waktu Abraham dipanggil Tuhan belum ada mujizat seperti Musa melewati Laut Merah. Belum ada tiang awan, tiang api. Belum pernah terjadi. Abraham hidup waktu itu hanya berdasarkan firman Tuhan. Sehingga Paulus berkata, walaupun tidak ada alasan untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Alasan di sini tidak ada bukti, tidak ada tanda, belum ada mujizat. Hanya firman Tuhan. Tapi Abraham percaya Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Dari mana datang iman Abraham? Iman Abraham datang. Allah tak mungkin ingkar janji. Kalau dia berkata, melalui Ishaklah keturunanmu. Walaupun aku potong, aku bakar Ishak menjadi debu, Allah bisa membangkitkan dia dari kematian. Demikian kita ulang baca ayat 17 Roma pasal 4. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Membangkitkan orang mati muncul iman Abraham ketika Tuhan meminta Ishak dipersembahkan. Tuhan sudah berjanji melalui Ishaklah keturunannya. Kalau Ishak disembelih dibakar menjadi debu, tetap dari Ishak keturunannya berarti dibangkitkan. Kapankah iman Abraham kepada Tuhan? Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada ketika dia melihat bintang. Tapi mengapa Paulus duluan menuliskan iman Abraham percaya kepada Allah yang membangkitkan orang mati? Karena inilah iman utama iman kita. Semua agama percaya Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada. Semua agama percaya. Tetapi hanya satu iman. Iman Kristen. Yesus Kristus bangkit dari kematian. Sehingga berita Rasul selalu Yesus yang bangkit dari kematian. Inilah
inti iman Abraham. Saya pernah pimpin retreat. Saya tanya kepada peserta retreat, mana lebih hebat? Allah membangkitkan orang mati atau Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada? Semua peserta retreat itu lebih hebat. Allah bisa mencipta dari tidak ada menjadi ada. Wow, saya tidak puas. Coba kalian pikir sekali lagi, mana iman Abraham lebih hebat? Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada atau Allah membangkitkan orang mati? Ada seorang ibu akhirnya dia protes semua. Oh, kalian salah. Lebih hebat Allah. Telinga saya mulai terbuka. Coba alasannya, ibu. Kebetulan itu ibu saya, mama saya. Dia buat ilustrasi itu indah. Coba kalau anak kita mati, bangkit kembali. Kan itu lebih hebat daripada orang sudah menikah 10 tahun, tidak punya anak selama ini, tiba-tiba punya anak. Mana lebih hebat daripada orang yang anaknya mati 4 hari bangkit kembali? Oh, baru semua peserta retreat itu mikir. Lebih hebat iman Abraham membangkitkan orang mati daripada iman Abraham menjadi dari tidak ada menjadi ada. Inilah inti iman Abraham. Jadi dua iman ini membangkitkan orang mati dan menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Ini semua dasar iman. Kenapa? Dosa merusak, dosa mematikan, bisa dipulihkan Tuhan. Semua masalah keluarga kita, semua masalah kita, semua kegagalan kita, itu perlu iman kebangkitan. Iman kebangkitan, iman pemulihan. Yang kedua, semua keperluan kita bisa disuplai Tuhan karena Dia sanggup mencipta dari tidak ada menjadi ada. Jadi jikalau iman kita percaya kepada Allah yang sanggup membangkitkan orang mati, ini berlaku atas semua masalah kita. Mati pun dibangkitkan. Apalagi masalah yang lain. Sudah mati, bisa dibangkitkan. Jadi ini sudah terlanjur salah, terlanjur rusak, terlanjur gagal, terlanjur berantakan, bahkan mati sekalipun bisa dibangkitkan. Yang kedua, dari tidak ada menjadi ada. Ini iman pemeliharaan. Ini iman menghidupkan, yang kedua iman pemeliharaan. Coba, apa dalam hidup kita? Tidak di dalam iman yang dua ini. Orang takut tidak tamat sekolah, tidak tamat kuliah. Allah berkuasa memberikan hikmat kepintaran dari tidak ada menjadi ada. Orang pernah gagal, trauma. Tuhan bisa memulihkan yang rusak, yang lumpuh, yang buta melihat, yang mati dibangkitkan. Inilah inti iman Abraham. Sehingga semua permasalahan dalam hidup kita hanya di dalam kedua iman Abraham ini. Dan inilah iman yang menyelamatkan. Jadi banyak orang percaya Yesus Kristus menyelamatkan dia. Dia ragu Yesus Kristus memelihara dia. Abraham semua dibabat habis, semua dia percaya. Bahkan anaknya pun dia menyerahkan. Karena dia tidak sangsi Tuhan menggenapkan janjinya. Demikian ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Kemana Abraham percaya? Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Iman Abraham tidak liar. Iman Abraham berdasarkan janji dan firman Allah. Kita tidak bisa klaim Tuhan, ini genapkan Tuhan. Apakah Tuhan itu berjanji? Dan di dalam Roma pasal 10 ayat 17,
Iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran itu tentang Kristus. Firman dalam bahasa Yunani itu ada dua. Ada logos, ada rema. Logos itu semua firman Tuhan. Rema itu hanya spesifik, khusus. Jadi dalam bahasa Yunani, firman tentang Kristus, remaus Kristos. Remaus Kristos artinya khusus iman kepada Kristus melalui pendengaran khusus tentang Kristus. Jadi iman yang menyelamatkan yang dimaksud Paulus di sini, iman Abraham membangkitkan orang mati, menjadikan tidak ada menjadi ada, itu tentang pribadi Yesus Kristus. Jadi Roma 10 ayat 17 mendengar firman tentang Kristus, remaus Kristos artinya khusus tentang Kristus. Jadi disinilah Abraham melihat pribadi Kristus. Apakah itu jelas bagi Abraham? Tidak seperti kita jelasnya. Tapi mungkin juga melampaui kejelasan iman kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus membocorkan iman Abraham. Yohanes pasal 8. Tuhan kita Yesus berkata kepada orang Farisi, "Bapamu Abraham sudah melihat hariku." Hari apa? Hari kebangkitan Kristus. Di mana dia ketika mempersembahkan Ishak, Tuhan cegah. Abraham menyebut, di atas gunungnya Allah menyediakan Yehovah Jireh. Itu adalah pribadi Kristus. Karena anaknya tidak jadi disembelih, tidak jadi dibakar, pasti ada gantinya. Itulah Abraham beriman. Suatu hari Allah menyediakan di atas gunungnya. Dan 2000 tahun kemudian gunung yang persis sama, Gunung Moria, di sanalah Kristus dipersembahkan Allah Bapa sebagai anak tunggal yang dia kasihi. Sebagaimana dia pernah minta kepada Abraham, ambillah anakmu Ishak, anakmu yang tunggal, anakmu yang sangat engkau kasihi. Itu sebenarnya isi hati Allah Bapa. Anakku yang tunggal, anakku yang sangat kukasihi, akan kupersembahkan bagi dunia. Tetapi Allah Bapa mengambil Abraham sebagai wakil dia, menyatakan betapa besar kasih Allah. Inilah yang ingin Paulus kita beriman. Kita beriman supaya kita diselamatkan. Dan keselamatan itu adalah kasih karunia. Bukan perbuatan, bukan Taurat. Tapi iman oleh karena kasih karunia. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Siapa di sini tidak menyerah? Sudah tua, istri pun sudah nenek, tapi nggak pernah melahirkan. Sudahlah, mati sudah bau tanah. John Calvin berkata, ketika Abraham dan Sarah dekat ke kuburan secara dunia, tapi di dalam janji Allah, dia mulai berbulan madu. Oh, lucu ya. Ini Abraham sama Sarah pengen dekat-dekat aja sih. Apa? Kok tambah mesra? Bulan madu. Umur berapa? Abraham umur 100. Sarah berapa? 90. Oh, dan betul. 9 bulan lewat 2 minggu kemudian pecah tenda Abraham. Ada pesta besar. Oh, Sarah melahirkan. Semua orang terkakak. Nenek melahirkan. Iya.
Di film itu, semua orang menanti. Karena sudah tua, perlu tenaga untuk melahirkan. Tarik nafas. Tarik nafas. Baru melahirkan. Wah! Semua orang ketawa. Dibuatlah namanya Isa. Memang lucu, tapi sekaligus sukacita. Inilah iman Abraham. Dia makin tua, fisiknya makin lemah, tapi justru imannya makin kuat. Jadi iman kita bukan tergantung situasi, bukan tergantung fisik. Iman itu bisa bertumbuh. Sebagaimana Paulus berkata dalam Kolose, imannya itu terus diperbaharui. Bagi Paulus, iman paling segar itu bukan pertama bertobat. Iman paling segar itu tiap hari bertambah segar. Dikatakan ayat 19 tadi, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malahan ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Oh, Abraham makin tua, dia makin beriman. Dia memuji Allah. Perbuatan Allah begitu besar sebelum terjadi itu. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. 22, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Terjemahan lain, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran sehingga berkenanlah Tuhan. Di sini diperhitungkan menjadi kebenaran, berkenanlah Tuhan. Artinya Tuhan membenarkan Abraham dan Tuhan puas. Sehingga penulis Ibrani pasal 11 ayat 6, tidak ada yang diperkenan Tuhan kecuali melalui iman. Dibenarkan di sini, Tuhan suka, Tuhan senang. Jadi bagaimana supaya Tuhan senang kepada kita? Jangan ragu firman Tuhan. Tuhan sukacita melihat kita di surga. Tapi kalau kita ragu-ragu, Tuhan tidak puas melihat kita. Di sini Abraham dibenarkan dan diperkenan Tuhan. Tuhan senang. Sehingga janji-janji yang lain turun kepada Abraham. Kita akan selesai ayat 23. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sebagaimana Abraham percaya Allah sanggup membangkitkan orang mati, dan Allah menjadikan dari tidak ada menjadi ada, demikianlah iman kita kepada Yesus Kristus sebagaimana Abraham percaya. Dan gambar kepercayaan Abraham ini pribadi Yesus, karena Ishak lahir setelah Abraham dan Sarah tua. Yesus Kristus lahir melampaui kelahiran Ishak. Yesus Kristus bukan tua Yusuf, tapi tanpa Yusuf, tanpa papa jasmani, Maria melahirkan Yesus. Yesus anak Allah yang kekal, tanpa ibu. Dia keluar dari Bapa. Dia menjadi anak manusia tanpa papa. Dia keluar lahir melalui rahim Maria oleh Roh Kudus. Inilah Injil keselamatan. Kita percaya Yesus, anak Allah, lahir ke dunia tanpa ada suami Maria. Hidup tidak berdosa, mati di salib, bangkit dari kematian. Inilah inti iman Abraham. Inilah iman yang menyelamatkan. Baca ayat terakhir. Setelah itu kita berdoa. Roma 1 ayat 2-4. Demikian dikatakan Paulus. Inilah yang ingin Paulus kita imani.
Injil itu, Roma 1 ayat 2 sampai 4. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan peran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya. Menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kita hari ini perlu percaya Yesus Kristus anak Allah yang bangkit dari kematian. Abraham percaya kepada Allah yang membangkitkan orang mati, menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Iman yang sama kita tujukan kepada Yesus Kristus. Dia lahir menurut daging melalui keturunan Daud. Dia hidup tidak berdosa, disalib, mati, dikubur, bangkit dari kematian karena dia anak Allah. Inilah inti iman yang Tuhan tuntut. Inilah iman Abraham. Inilah yang perlu kita imani. Inilah iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan bukan melalui perbuatan. Iman yang menyelamatkan kasih karunia bukan Taurat. Kita tuju kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang bangkit dan mati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mendengar iman hamba-Mu Abraham. Tak kala dia dipanggil keluar dari Haran, dia taat. Dia tidak curiga kepada Tuhan. Dia tidak sangsi pemeliharaan Tuhan atas semua janji Tuhan. Dan bahkan dia beriman Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Allah berkuasa menjadikan tidak ada menjadi ada. Berilah iman yang sama kepada kami, bahwa Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal telah Engkau serahkan mati di salib karena pelanggaran kami. Dan Dia telah Engkau bangkitkan untuk pembenaran kami. Setiap kita dimanapun kita berada, berimanlah kepada Yesus Kristus. Dia anak Allah, tidak berdosa, mati karena pelanggaran kita. Dia sudah bangkit untuk menjadikan kita benar anak-anak Allah. Jikalau Bapak Ibu Saudara belum pernah secara khusus beriman kepada Yesus Kristus untuk pembenaran, pengampunan dosa dan keselamatan, ini saatnya jangan tunda. Berpalinglah dari dosa-dosa dan datanglah kepada Yesus Kristus. Akuilah Yesus Kristus anak Allah, disalib karena pelanggaran Bapak Saudara. Dan terimalah Dia yang sudah bangkit untuk menguduskan, menjadikan Bapak Saudara benar. Jikalau itu iman dan tindakan iman Bapak Ibu Saudara, terjadilah keselamatan. Bapa di sorga, firman-Mu telah dikabarkan, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi biarlah firman-Mu oleh Roh Kudus terus mendengung di hati pikiran kami, sehingga kami berespon kepada anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih untuk malam ini. Kami menyerahkan besok malam kelas surat Roma bagian yang ke-15. Biarlah Tuhan juga memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.